Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dewan Penguji yang telah mengizinkan saya untuk sidang pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Webe Septiana dengan nomor BP 16101152610293. Judul skripsi saya yaitu Sistem Pendukung Keputusan Penyeleksian Siswa Baru di SMK Negeri 1 Teluk Kuantan dengan metode profil matching menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Majunya teknologi informasi dan komunikasi membuat orang ingin dipermudah dalam melakukan segala macam aktivitasnya. Fungsi teknologi sendiri adalah membantu manusia dalam mempermudah segala kegiatan atau pekerjaan dan mengefisiensi waktu pengerjaannya. Pembuatan sistem pendukung keputusan penyeleksian siswa baru sangat dibutuhkan oleh SMK Negeri 1 Teluk Kuantan karena sistem yang akan mempercepat dalam penentuan penyeleksian siswa baru. Dengan demikian, pendukung keputusan dengan menggunakan metode profil matching cocok dikembangkan dalam sistem ini. Rumusan masalah. Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yang dihadapi yaitu 1. Bagaimana menghasilkan sistem pendukung keputusan agar dapat membantu dalam penyeleksian siswa baru. 2. Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan penyeleksian siswa baru dengan menerapkan metode profil matching. 3. Apakah sistem dapat memudahkan dalam pembuatan laporan hasil penyeleksian siswa baru yang akurat? Hipotesa. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa hipotesa sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang ada, yaitu 1. Diharapkan dalam penggunaan sistem pendukung keputusan ini dapat menentukan penyeleksian siswa baru. 2. Diharapkan dengan penelitian ini, peneliti dapat menerapkan metode profil matching dalam sistem pendukung keputusan. 3. Diharapkan sistem bisa memudahkan dan memberikan hasil pasti dalam pembuatan laporan hasil penyeleksian siswa baru. Batasan masalah. Agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam penelitian ini, maka diterapkan batasan-batasan terhadap sistem penelitian ini. Adapun batasan-batasan masalahnya yaitu 1. Sistem pendukung keputusan penyeleksian siswa baru dengan menerapkan metode profil matching menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 2. Data yang dianalisa berdasarkan nilai rapor, nilai UN, dan nilai sikap. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Penelitian dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan sistem selanjutnya. 2. Membangun sistem pendukung keputusan penyeleksian siswa baru sesuai dengan kriteria. 3. Mengimplementasikan metode profil matching pada sistem yang akan dibuat. 4. Penerapan metode profil matching juga dibuat menjadi solusi yang mendekati harapan bagi guru dan kepala SMK Negeri 1 Teluk Kuantan. Bab 3 Metodologi penelitian. 1. Pendahuluan. Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari,
mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. 2. Kerangka kerja penelitian. Untuk membantu dalam penyusun penelitian ini, maka perlu adanya susunan kerangka kerja atau framework yang jelas tahapan-tahapannya. Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang akan dibuat dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka kerja penelitian yang digunakan seperti terlihat pada gambar ini. Penelitian pendahuluan. Dari sebuah penelitian, terlebih dahulu adalah melakukan penganalisan terhadap objek yang akan diolah. Dengan penelitian pendahuluan dapat memberikan bukti awal bahwa masalah yang akan kita teliti di lapangan benar-benar ada. Oleh sebab itu dibutuhkan waktu untuk pengambilan data, waktu penelitian, tempat penelitian, metode penelitian, penelitian lapangan, riset perpustakaan, dan penelitian labar. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, penulis mendapatkan data dari berbagai sumber. Seperti penelitian ini diperoleh dari artikel-artikel, diperoleh dari referensi lainnya, dan penulis melakukan wawancara secara online. Pada penelitian ini, penulis mendata data tentang penyeleksian siswa baru yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang ketiga, analisa. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisa yang terdiri dari analisa data, proses, dan sistem. Yang keempat, perancangan. Pada tahap ini akan membuat sebuah perancangan sistem yang akan dijalankan, mulai dari menganalisa program yang sedang berjalan dan merancang program yang akan kita jalankan tersebut. Yang kelima, implementasi. Implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem sehingga siap untuk dioperasikan. Penguji. Yang keenam, pengujian, yaitu salah satu hal penting dalam sistem pendukung keputusan, yaitu untuk menentukan penyeleksian siswa baru. Bab 4, analisa dan hasil. Analisa sistem. Analisa sistem dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan atau sistem lama. Karena dengan dilakukan analisa sistem sedang berjalan akan dapat memberikan kemudahan di dalam melakukan perancangan dan pengembangan terhadap sistem yang akan dibangun atau sistem baru. Dengan dilakukan analisa terhadap sistem lama, nantinya akan dapat dijadikan sebagai perbandingan, pengkoreksikan, serta pengembangan dan perancangan ke arah sistem yang baru. Perancangan aplikasi dengan UML. Perancangan aplikasi adalah sebuah kegiatan merancang atau mendesain yang di dalamnya terdapat langkah-langkah operasi dan dalam pemrosesan pengolahan data dan prosedur yang mendukung operasi sistem. Dalam perancangan perlu adanya permodelan yang dijadikan gambaran bagaimana sistem
Sistem itu akan terbentuk nantinya. Di sini penulis menggunakan pemodelan UML yang merupakan standar bahasa yang banyak digunakan untuk mendefinisikan sistem dalam pemrograman yang berorientasi objek. Use case diagram. Use case diagram terdapat dua aktor. Yang pertama yaitu admin, yang kedua yaitu guru, di mana admin dapat melakukan aktivitas mengelola data kriteria, mengelola data subkriteria, mengelola parameter, mengelola data parameter, pengaturan. Di dalam pengaturan dapat melihat kelola data user, dan logout. Jika ingin melakukan semua aktivitas ini, kita harus login terlebih dahulu dengan menggunakan username dan password. Sedangkan aktor guru dapat melakukan aktivitas data alternatif, data nilai, dan proses nilai, di mana di dalam proses nilai ini terdapat laporan penilaian yang bisa dicetak. Untuk melakukan semua aktivitas ini, kita terlebih dahulu login menggunakan username dan password tersebut. Kelas diagram, di mana kelas diagram ini terbagi 7 tabel. Yang pertama yaitu tabel alternatif, yang kedua tabel penilaian, yang ketiga tabel kriteria, yang keempat tabel subkriteria, yang kelima tabel ranking, yang keenam tabel pembobotan, yang ketujuh tabel parameter, di mana tabel alternatif berelasi ke tabel penilaian, yaitu relasinya 1-to-1. Tabel penilaian berelasi ke tabel kriteria, yaitu relasinya 1-to-many. Tabel kriteria berelasi ke tabel subkriteria, yaitu relasinya 1-to-many. Tabel subkriteria berelasi ke parameter, yaitu relasinya 1-to-many. Pada tabel kriteria berelasi ke tabel pembobotan, yaitu 1-to-many. Tabel penilaian berelasi ke tabel ranking, yaitu many-to-one. Aktivitas diagram admin. Admin melakukan login jika login gagal, kembali lagi ke halaman login. Jika login sukses akan dapat melakukan menu admin, di mana menu admin ini ada mengelola data kriteria, mengelola data subkriteria, mengelola data parameter, mengelola data pembobotan, mengelola data user, dan dashboard, dan melakukan logout. Aktiviti diagram guru dapat melakukan login. Jika login gagal, kembali lagi ke halaman login. Jika login sukses, akan masuk ke menu guru dan dapat melakukan atau melihat mengelola data alternatif, mengelola data nilai, proses nilai, dan dashboard, dan melakukan logout. Sekuensi diagram. Admin
menginputkan user dan password, divalidasi, dan dicek data. Berhasil login, jika login gagal, kembali lagi ke halaman login. Itu kalau berhasil login dapat melihat atau menambahkan data, edit data, hapus data, tambah data, edit data, dan tambah data, edit data, dan tambah data, edit data, tambah data, dan edit data. Jika telah melakukan aktivitas tersebut, admin logout, kembali lagi ke menu halaman login. Sequence diagram pada guru. Guru menginputkan user dan password ke halaman login, divalidasi, dan dicek data, lalu berhasil login. Jika login gagal, kembali lagi ke halaman login. Jika login berhasil, kita dapat melihat tambah data, edit data, hapus data, tambah data, edit data, atau proses penilaian. Dan melakukan logout dan kembali lagi ke halaman login seperti semula. Bab 5 itu implementasi dan pengujian sistem. Tahap implementasi adalah tahap di mana sistem informasi telah digunakan oleh pengguna. Pada tahapan ini, penelitian diharuskan melakukan penelitian aplikasi yang sedang dibangun pada sebuah sistem. Tahap implementasi ini dilakukan setelah melakukan tahap perencanaan tujuan. Implementasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana aplikasi pada sistem dapat digunakan. Ini tampilan halaman utama program. Di tampilan halaman program ini terdapat home, profil, visi dan misi, dan login dengan admin sama guru. Bab 6 kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa perencanaan sistem yang telah dilakukan pada SMK Negeri 1 Teluk Kuantan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu 1. Dengan dibangunnya sistem pendukung keputusan pada SMK Negeri 1 Teluk Kuantan diharapkan dapat membantu menentukan penyeleksian siswa baru yang lebih baik. Dengan digunakan metode profil matching pada sistem pendukung keputusan di SMK Negeri 1 Teluk Kuantan dapat mempermudah dalam menentukan calon siswa baru. Dengan dibangunnya sistem pendukung keputusan di SMK Negeri 1 Teluk Kuantan dapat menampilkan laporan hasil keputusan siswa baru dengan pasti. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.